sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Dari data Jampek pada tahun 2015, Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sebanyak 10,1% sampah plastik di dunia yang tidak terkelola berasal dari Indonesia. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Dari video yang kita lihat, salah satu cara untuk menanggulangi darurat sampah yang terjadi adalah dengan menghadirkan mall sampah. Baik, di sini ada visi dan misi dari mall sampah, di mana yang pertama itu ada visi, menjadikan layanan yang berkembang untuk mengurangi volume sampah plastik, botol minuman, dan kosmetik, dengan menghubungkan pengguna yang memiliki sampah dengan para pengepul. Sampah bisa dimanfaatkan dan dipajang kembali. Nah, jadi mall sampah ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah, terutama di wilayah ibu kota Jakarta. Selain itu, mall sampah ini juga mendaur ulang sampah tersebut sehingga bisa dapat dijual kembali. Untuk mewujudkan visi dari mall sampah tersebut, ada beberapa langkah-langkah ataupun misi dari perusahaan tersebut yang dapat kita lihat. Yang pertama itu memberikan kualitas layanan jasa yang baik, di mana jika kita memberikan kualitas layanan jasa yang baik akan meningkatkan perhatian pelanggan dan menyenangkan pelanggan. Yang kedua itu memberikan platform yang unik. Tujuannya itu untuk menarik dan memicu perhatian dari customer. Yang ketiga itu menyediakan akses daur ulang di kota Jakarta. Dan yang terakhir itu mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Seperti misalnya sampah plastik dipisah dengan sampah botol kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita semua tahu bahwa sampah menjadi persoalan serius yang belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Terkhusus sampah yang sulit diurai seperti plastik dan kaca karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Tentunya, pencemaran lingkungan yang terjadi akan berdampak pada makhluk hidup yang ada, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pencemaran yang terjadi salah satunya adalah pencemaran udara. Mengingat sampah plastik yang sulit diurai, beberapa orang memilih untuk membakar sampah tersebut. Namun, tanpa disadari, asap hasil pembakaran sampah plastik ini dapat menimbulkan zat dioksin yang bisa mengganggu sistem pernafasan kita. Bahkan, juga dapat meningkatkan resiko kanker, pembengkakan hati, hingga kerusakan syaraf.
Masalah yang kedua adalah biota laut yang tercemar. Jika kita membiarkan sampah-sampah plastik tersebut terapung di lautan, tidak semata-mata sampah tersebut akan terurai dengan sendirinya. Terbukti dengan kasus paus yang memakan 8 kg sampah plastik secara tidak langsung. Masalah berikutnya adalah ketika kita mengkonsumsi ikan laut yang sudah tercemar oleh zat kimia dari plastik. Hal ini berpotensi meningkatkan masalah hormonal, gangguan sistem reproduksi, sampai dengan masalah pada ginjal. Selanjutnya, ada pencemaran terhadap tanah. Tanah memang bisa mengurai plastik, namun dibutuhkan waktu selama 200 hingga 400 tahun. Proses penguraian yang panjang ini akan memicu zat kimia yang mencemari tanah, sehingga kualitas kesuburan tanah dan kualitas air di dalam tanah akan berkurang. Hal ini menyebabkan tanaman tidak dapat bertumbuh dengan baik dan air tanah yang akan kita konsumsi dapat menjadi tidak higienis dan tidak layak untuk dikonsumsi. Tentunya, kita tidak mau mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Di sini, Mall Sampah hadir sebagai wadah untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat, membuat lingkungan lebih bersih karena dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak dikelola dengan benar. Juga tentunya dapat menjaga seluruh ekosistem yang ada di muka bumi ini. Yang berikutnya adalah kenapa sekarang. Tim kami melakukan ini sekarang karena kami melihat dan merasakan langsung dampak dari populasi sampah yang ada di tengah masyarakat yang semakin banyak. Dengan jumlah penduduk di Indonesia sekitar 273,5 juta jiwa, tentunya produksi sampah sangatlah banyak. Dari data yang kami dapat bahwa setiap tahunnya Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah dan akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2050 jika hal ini terus dibiarkan. Dan menurut hasil penelitian dan riset yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan pemasok sampah terbesar di dunia, dengan jumlah sampah sebanyak 187,2 juta ton. Kami melihat hal ini sebagai keprihatinan dan memikirkan masalah yang akan timbul ke depannya jika sampah-sampah ini terus dibiarkan begitu saja. Sehingga kami memikirkan inovasi dengan mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang dengan menjadikannya sebagai produk yang dapat berguna di tengah masyarakat dan juga untuk mengurangi populasi sampah. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang besar pasar yang dituju. Kelompok kami mengambil tempat di Jakarta Pusat. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada TAM, Total Addressable Market. Nah, mall sampah yang kami ciptakan berada di daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat. Kami melihat di Jakarta Pusat banyak sekali konsumen-konsumen yang memakai botol-botol kaca, yang memakai plastik yang tidak bisa didaur ulang. Nah, dengan begitu sekali terjadi di daerah-daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat yang sering terjadi banjir. Nah, untuk menanggulanginya, kami kelompok 9 akan membuat suatu perusahaan yang bernama Mall Sampah. Penjelasan yang kedua tentang SAM, Serviceable Addressable Market. Maksud dari SAM itu adalah seberapa besar yang kami bisa layani untuk konsumen yang datang ke mall sampah. Mall sampah akan melayani konsumen yang membawa sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti sampah plastik, sampah botol kaca, botol-botol minuman. Kami akan mengolah sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang yang bagus atau barang-barang yang lebih berguna.
Yang ketiga tentang SOM, Serviceable Optional Market. Maksud dari SOM itu adalah seberapa banyak yang bisa kami ambil, seberapa banyak konsumen yang bisa kami ambil menjadi customer kami. Nah, di daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, banyak sekali orang yang suka minum minuman keras dan banyak sekali pengguna yang memakai plastik. Dengan begitu, kami mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah tersebut dengan cara mengumpulkan sampah tersebut dan membawakannya ke mall sampah. Sampah yang mereka bawa akan kami timbang dan kami berikan dengan uang. Contohnya itu seperti di daerah Jerman. Di kota Jerman itu sudah diterapkan dengan tukar sampah menjadi uang. Nah, dengan begitu kita masyarakat sedikit demi sedikit kita akan mengurangi sampah plastik dan botol kaca, dan kita juga akan membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih. Bahwa saing di bidang mendaur ulang sampah di Indonesia tentu saja banyak, terutama perusahaan yang sudah berdiri sejak lama. Namun, strategi yang akan digunakan mall sampah tersebut untuk meningkatkan pelanggan serta kualitas perusahaan adalah dengan cara membuat produk yang didaur ulang itu menjadi produk yang unik untuk membedakan produk ataupun layanan yang kita miliki dengan kompetitor lain yang mempunyai produk dan layanan yang serupa juga. Sehingga ketika kita memiliki produk yang unik dan kekinian yang mau kita jual kembali, pasti dapat menarik perhatian para customer. Dapat kita lihat di sini pesaing dari mall sampah tersebut ada Waste for Change, ada Recosystem, ada juga Recover Brands. Selanjutnya akan dijelaskan oleh adalah produk. Mall sampah kami beroperasi dengan sistem bank sampah, di mana masyarakat atau customer membawa sampah daur ulang mereka lalu ditukarkan dengan uang melalui bank sampah. Selanjutnya sampah-sampah tersebut akan dikelola dan diproduksi oleh tim dari mall sampah untuk menjadi suatu barang jadi yang dipasarkan kembali kepada masyarakat. Dari gambar pada slide ini, kita dapat melihat bahwa produk-produk yang dihasilkan misalnya seperti tempat menaruh alat tulis, tempat untuk menaruh alat-alat make up, vas bunga, aksesoris gantungan, dan lain-lain. Untuk sekarang, fokus dari mall sampah adalah produk-produk yang dihasilkan dari sampah-sampah plastik seperti botol-botol minuman. Kedepannya, kami akan berinovasi untuk membuat produk-produk dari sampah-sampah daur ulang non-plastik seperti kardus, kayu-kayu bekas, maupun lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang model bisnis. Model bisnis apa sih yang dilakukan oleh mall sampah? Yang pertama itu adalah melakukan konsep terupdate dan kekinian. Dengan melakukan konsep tersebut, kita dapat selanjutnya dengan melakukan pameran dan bazar. Mall sampah akan mengadakan pameran dan bazar di beberapa titik ibu kota Jakarta dengan minat untuk menarik perhatian dari masyarakat di ibu kota Jakarta untuk melihat hasil karya dari mall sampah dan tertarik untuk membelinya. Lalu, jika itu meluas peminatnya, mall sampah akan mengadakan pameran dan bazar tersebut di luar Jakarta. Lalu selanjutnya dengan membuat program aplikasi. Ada 4 program aplikasi yang dibuat oleh mall sampah. Yang pertama itu adalah Angkut Sampah Yuk, dan yang kedua ada Mall Sampah Bills, yang ketiga adalah Pick Up, dan yang keempat adalah ATM Sampah. Lalu apa fungsi dari mereka tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Angkut Sampah Yuk. Nah, di sini aplikasinya setiap customer yang di rumahnya ada sampah menumpuk tetapi tidak ingin ribet untuk membuangnya, ataupun misalnya ada customer yang ingin membuang sampah tetapi dia bingung mau buang kemana karena di sekitar rumahnya tidak ada TPS atau terlalu jauh dari rumahnya. Nah,
Di sini Angkut Sampah Yuk memudahkan customer untuk membuang sampah dengan cara memesan layanan Angkut Sampah Yuk pada aplikasi tersebut, dan tim mall sampah akan datang untuk menjemput sampah tersebut. Nah, di sini tidak perlu khawatir karena tarif yang dibanderol oleh Angkut Sampah Yuk tidak mahal, harganya cukup terjangkau, yaitu sekitar 5.000 sampai 25.000 per bulannya, tergantung dengan jarak lokasi rumah kita. Nah, yang kedua ada mall sampah Bills, yang dimana setiap customer yang memiliki sampah plastik ataupun botol kaca dan bahkan sedotan pun bisa menukarkannya kepada mall sampah Bills dengan layanan seperti BPJS, token listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Caranya cukup gampang dengan cara men-scan ataupun memfoto sampah tersebut lalu menukarkannya. Begitu. Nah, yang ketiga pula ada pickup. Pickup itu dimana customer yang ingin menukarkan sampah mereka menjadi uang bisa dengan cara mereka memfoto sampah tersebut dan menguploadnya pada aplikasi pickup. Lalu tidak akan lama tim dari mall sampah akan menjemput dan menukarkan sampah yang sudah difoto tadi menjadi uang. Dan yang terakhir ada ATM sampah, yang dimana ATM itu kita bisa menukarkan sampah plastik dan botol-botol kaca ke dalam mesin seperti ATM tersebut. Nah, setelah itu mesin akan menghitung total sampah yang sudah dimasukkan tadi ke dalam mesin dan lalu dikalikan dengan harga sampah pada harga tertentu. Nah, lalu jumlahnya totalnya itu bisa diambil duitnya yang dikeluarkan oleh mesin tersebut. Lalu selanjutnya dengan melakukan promosi. Nah, di sini kita tahu bahwa hampir seluruh generasi menggunakan media sosial. Nah, di sini kami memanfaatkan sosial media tersebut untuk mempromosikan hasil karya mall sampah untuk menarik perhatian masyarakat. Nah, di sini kami memakai beberapa media sosial tersebut, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan bahkan yang lagi ngetrend itu adalah TikTok. Dan dengan begitu kami menarik perhatian dari calon customer. Yang terakhir dengan cara mengiklankan atau kami berkolaborasi dengan beberapa artis maupun selebgram. Nah, contohnya itu seperti Nadine Chandrawinata. Yang kita tahu adalah Nadine Chandrawinata adalah artis yang mencintai lingkungan. Nah, dengan melakukan iklan atau kolaborasi dengan beberapa artis selebgram pecinta lingkungan tersebut bisa menarik perhatian masyarakat untuk melihat kolaborasi artis tersebut dengan mall sampah. Dan di sini juga bisa untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi pemakaian sampah plastik satu kali pakai dengan tetap memakai hashtag tolak sampah satu kali pakai. Selanjutnya finansial, di mana sampah-sampah yang diberikan konsumen kepada kami akan kami daur ulang menjadi barang yang lebih berguna dan menjadi barang yang lebih baru dan sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan daur ulang tersebut, kami akan menjual barang-barang tersebut dengan harga yang baru juga dan akan menghasilkan uang. Nah, kami akan menjualnya di toko offline dan online. Contohnya di Tokopedia, di Shopee, dan ada store-store lainnya di Jakarta Pusat. Nah,
Bukan hanya dengan kami menjualnya, kami akan juga melakukan seperti seminar dengan pameran. Nah, setelah kita melakukan seminar, pengunjung akan diajak untuk melihat pameran-pameran tentang barang yang sudah didaur ulang. Dengan begitu, kami Mall Sampah berkeinginan dengan adanya seminar dan webinar tentang daur ulangnya sampah, masyarakat akan semakin sadar betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Nah, demikianlah Suatu organisasi tidak akan lengkap tanpa adanya struktur kepanitiaan di dalam organisasi tersebut. Nah, begitu pula dengan perusahaan tidak akan lengkap tanpa adanya sebuah tim. Dan di sini saya akan memperkenalkan tim dari Mall Sampah. Nah, saya sendiri, Ivana Liwara Situmorang, sebagai CEO atau pendiri dari Mall Sampah. Dan yang kedua ada Grace Cynthia Buru Sagala sebagai CTO. Dan yang ketiga ada Ripka Sekar Arumbi sebagai CVO. Keempat ada Christine Natalia Buru Tarigan sebagai Head of Operation Service. Dan yang kelima ada Srilus Alexandrino Miadapa sebagai Head of Social Media. Dan jika ada pertanyaan atau saran mengenai Mall Sampah, boleh menghubungi kami di nomor telepon 0811 7891 2340. Kami ulangi 0811 7891 2340. Dan boleh juga di alamat surel kami mallsampah@gmail.com. Boom.